the melody, you surround me with song. Kita bebas, mikrofon tolong dikasih naik, thank you. Ya, shalom, selamat pagi. Welcome Ciola and friend, semua welcome. Tuhan Yesus mengasihi kita, amin. Kita buka PowerPoint, tidak ada ya? Iya. Di 1 Samuel pasal 30. Saya minta tolong Ibu Gembala membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 dengan suara yang lantang. Amin. Silakan duduk. Saya berikan tema percaya. Bilang sama-sama apa? Percaya. Mungkin orang menyematkan diri orang dengan sebutan saya orang percaya. Tapi hari ini kita akan belajar sampai di mana atau takaran percaya kita kepada Tuhan. Ada orang bilang saya orang beriman, iman saya kepada Isa Al-Masih Yesus Kristus. Supaya lebih jos gitu. Iya. Ini bicara tentang sebuah sikap percaya dari seorang Daud. Bayangkan Daud ini dari Filistin dengan 600 orang pengikutnya. Berapa ratus? 600. Ketika orang balik ke orang punya kota yang namanya Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh orang apa tadi? Amalek. Orang Amalek ini memang Tuhan taruh di sekitaran bangsa Israel untuk menjadi perongrong. Nah, Amalek telah membakar Siklak, itu poinnya. Dia telah meruntuhkan Siklak. Lalu kemudian tidak hanya itu, istri, anak-anak, orang tua menjadi tawanan. Saudara bisa bayangkan, hari ini ada bos besar, istri dan anaknya ditawan. Dia berani bertaruh, dia akan serahkan segala yang dimilikinya. Untuk apa? Untuk anak-anak dan istrinya. Ada yang menangis di hadirat Tuhan. Given harus fokus. Dia masih kecil, orang suruh fokus, tapi dia rindu mama jadi. Tapi tidak boleh manja begitu. Di gereja harus menyanyi puji Tuhan. Tolong jangan menangis, Given. Stop menangis, ya. Stop menangis. Kak Tommy bilang, jangan menangis. Kita kembali. Karena dia mempengaruhi saya dari depan. Itu bahaya sekali. Kalau Stephen Tong dia bilang, setan mengambil kesempatan dalam pemberitaan firman Tuhan. Oke, Siklak terbakar, seluruh orang kesayangan dari Daud ditawan. Tidak hanya Daud. Daud punya istri ada 2, Ahinoam perempuan Israel dan
Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Nah, 600 orang ini dikatakan bersama dengan Daud menangis sampai suaranya nyaring sekali. Hari ini kalau orang menangis badodora, orang ini pasti badodora. Tuhan di mana? Ampungi. Lebih baik kita yang mati, jangan dorang. Nah, 24, 3, 6, 10 orang. Hari ini kalau orang menangis dengan suara yang kencang, apa jadinya? Ini gemuruh ini, apalagi ruko ini dia berdengung karena feedback suara, pantulan kiri dan kanan. 600 orang menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Itu penegasan Alkitab. Yang terjadi si Daud yang adalah pemimpin tidak lagi menjadi pemimpin yang disegani. Sekali lagi, Daud seorang pemimpin yang karismatik. Daud seorang leader yang luar biasa, petarung ulung. Tapi saat itu karena duka mereka yang sangat besar dan dalam, Daud tidak lagi menjadi pemimpin karismatik, tidak menjadi pemimpin yang disegani, tuan yang dihormati, tidak lagi, no more, tidak lagi. Bayangkan Ciola, anak buah kong Cisuru Nustara mau. Ada 3 orang kak, dek tolong angkat barang ini taruh di display di tempat pajangan. Bukan kita urusan. Nah dari situ saja, ini orang ini kok begini ya. Dalam konteks duka yang besar, Daud menjadi sasaran. Karena apa? Karena Daud ini ke Filistin, dorang ikut. Dong kasih tinggal segala sesuatu demi ikut Daud. Sekarang yang harus ambil tanggung jawab besar, yang harus bertanggung jawab dalam hal bagaimana anak istri mereka ditawan, orang tua mereka ditawan, ialah Daud. Pemimpin itu jadi sasaran. Pemimpin akan selalu menjadi sasaran. Mau baik buruknya dia tetap pemimpin. Siapa pemimpinmu? Oh dia sih ya payah. Makanya kalau tidak mau mengambil resiko menjadi pemimpin, jangan jadi pemimpin. Tapi kepemimpinan atau pelayanan adalah karunia dari Tuhan. Oke, ketika mereka tidak kuat lagi menangis, Alkitab mengatakan tadi, yang terjadi Daud punya cara pandang yang berbeda. Daud pada ayat yang ke-6, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Hari-hari ini bicara tentang Tuhan seperti ibarat apa ya? Sesuatu yang utopia. Saudara tahu utopia? Angan-angan tak kunjung digapai. Teori tentang Tuhan merupakan sesuatu yang kayaknya tidak ada Tuhan. Bahkan ada orang yang menyembah Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi, menyanyi puji Tuhan, ku nyanyi haleluya, tapi tidak percaya lagi dengan Tuhan. Itu yang disebut dengan ateis praktis. Di pikirannya dia percaya ada Tuhan sebagai sebuah simbol kekuatan besar karena dia seorang agama Kristen atau agama lain. Tetapi dalam konteks praktek dia tidak percaya Tuhan lagi. Itu yang disebut dengan ateis praktis. Jangan-jangan di antara orang atau saya tidak percaya Tuhan lagi. Saya ketemu dengan pendeta, saya tidak usah sebut pendeta dari gereja mana, tapi dia pendeta, dia pimpinan jemaat, saudara dikasih Tuhan. Dia bilang begini, kan orang tahu Tuhan Yesus itu cuma manusia biasa. Kalau seorang pelayan, seorang pendeta tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan, bagaimana jemaat mau percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Bagaimana mempercayai dia dalam segala aspek hidup kita? Ini awal tahun, ini tanggal ke-9. Orang tidak tahu tanggal 10, 11 akan jadi apa. Tapi bergulirnya dalam pengkhotbah begini, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk mengambil, ada waktu untuk melepaskan. Ada waktu mencari untung, ada waktu membiarkan rugi. Ada waktu pergi, ada waktu kembali. Ada waktu untuk marah, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk senyum, ada waktu untuk menangis. Semua itu bergulir dan orang tidak tahu.
Orang tidak tahu apa yang bakal terjadi di hari esok. Pertanyaannya, masihkah orang percaya Tuhan? Saya sudah khotbah beberapa waktu yang lalu di radio Shalom. Uang bisa memberi kita rasa aman. Betul ya, bos-bos ya? Uang memberi kita rasa aman, nyaman. Kenapa? Karena kita bisa membeli apa saja. Walaupun Tuhan tidak sontong, tapi kalau di rekening ada 300 juta, kayaknya nyaman deh. Betulkah tidak? Dan orang lenggang kangkong menghadapi persoalan. Kerugian berapa? Cuma sekian. Oh gampang. Tapi pertanyaannya ketika tong sudah tidak tahu hari esok, lalu tompi rekening tinggal 500 atau 300 ribu, masihkah orang punya pengharapan dan bilang haleluya pada Tuhan? 600 orang ini punya cara pandang yang berbeda. 600 orang melihat masalah sebagaimana masalah itu adanya. Daud melihat masalah dengan perspektif yang berbeda. Lewat masalah dia melihat kemuliaan Tuhan. Lalu begini, dia tanya sama Tuhan. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan lewat efod, baju efod. Jadi dia bilang, Imam Abiatar bawa efod itu kepadaku. Lalu kita tanya Tuhan. Tuhan tidak bicara langsung secara audible saat itu. Jadi baju efod itu akan ada tanda. Nanti dalam lain kesempatan kita melihat. Kita akan bahas bersama-sama. Jadi lewat tanda baju efod itu, Daud tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tanya, Tuhan, apakah aku harus mengejar gerombolan itu? Perhatikan baik. Betapa percayanya Daud. Kalau hari ini ada orang yang mengalami celaka, itu emergensi. Kong Eci tanya, Katom, boleh kata Rada tong bawa anak itu ke IGD? Langsung Kak Tommy bilang apa? Eci, ada aqua. Kenapa anak ini harus segera dilarikan ke sana? Dalam konteks emergensi, sangat urgent ini. Daud masih tanya, Tuhan, bisakah aku mengejar gerombolan itu? Dia tidak bilang pasukan itu, perhatikan baik. Dia tidak bilang sebuah kekuatan besar, dia cuma bilang gerombolan. Kenapa? Karena dia tahu kekuatan Amalek itu kecil. Dia melihat Allahnya besar. Saudara dikasihi Tuhan, kadang orang memperbesar masalah orang. Jadi kecil, dia menjadi semacam dia berubah, bertransformasi dari masalah kecil menjadi tembok raksasa. Orang tidak melihat hari esok, yang orang lihat masalah orang. Akhirnya apa? Yang orang lakukan adalah mengkambing hitamkan orang lain. Gara-gara dia ini, gara-gara ngana ini. Siapa suruh ngana beli ini, siapa suruh ngana beli itu. Pikir apa kong doi begini. Pikir apa kong masalah ini dan itu. Itu karena kita kawin dengan anak. Orang cenderung ketika dalam masa setara bisa jalan kiri kanan mentok, stagnasi, yang orang lakukan adalah menyalahkan orang lain. Hari itu kalau orang lempar batu kepada Daud, apa yang terjadi? Daud bisa bonyok. 600 orang, kon 300 orang saja yang lempar. Tapi tidak, karena dia percaya kepada Tuhan, dia mulai mempercayakan situasinya kepada Tuhan. Dalam situasi darurat, dalam situasi yang emergensi, masihkah kita mempercayakan keadaan itu pada Tuhan? Jesus, take the wheel, take me from my head. Tuhan ambil kendali, Tuhan ambil kemudinya, Tuhan ambil setirnya, ambil dari tanganku Tuhan. Orang secara retorika, jago, debat Alkitab jago, tapi pada praksisnya ketika masa paceklik datang, orang lupa Tuhan. Lalu kata-kata negatif keluar. Ini gara-gara ngana Daud, gara-gara ngana. No, hari ini tom bertobat. Mulai mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Karena ada banyak kisah orang yang punya kekayaan banyak, orang yang punya backingan, tapi ketika dia sakit, rumah sakit tidak bisa bikin apa-apa, dokter angkat tangan, dia angkat dia petas, dia hambur-hambur uang di rumah sakit. Tolong, kita mau kita suami sembuh, kita mau kita sembuh karena dia didiagnosis mengidap penyakit kanker ganas stadium 4.
Hari ini apa yang menjadi persoalanmu? Oh, kita takut karena 2022 orang bilang ini tahun misteri. Misteri dalam bahasa Yunani itu mysteria atau misteria, artinya rahasia. Sio lah tahun ini, sio apa? Tahu Tahu, ada yang tahu sio? Sio kona. Nah, ada orang yang taruh nasib hidupnya pada sio-sio. Tahun lalu mungkin gajah kah atau tikus kah. Lalu dia melihat dia memang tahun ini paceklik. No, Alkitab berkata yang percaya kepada Tuhan diberkati. Buka Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7, tolong Ibu Gembala baca dengan suara yang lantang. Hari ini Ibu Gembala bertugas sebanyak ini. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Ayat 5 dia bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, yang mengandalkan manusia. Ia seperti semak belukar. Saudara dikasihi Tuhan, mau tahun ini menjadi tahun yang berkesan baik, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Belajarlah percaya pada Tuhan. Memang masalah itu DP akan ada siklusnya. Hari ini lulus dari ujian, besok akan ada lagi. Kalau bulan depan sudah tidak ada bulan Februari, maka tidak ada masalah. Kenapa? Sudah selesai bumi ini. Tapi masih ada Februari, Maret, April, Mei, dan sampai Desember dan kembali Januari, tetap masih ada masalah. Kembali kepada konteks Alkitab. Daud bilang, bisakah aku mengejar mereka? Lalu Tuhan bilang begini, pergi kejar mereka. Tapi tidak serta-merta simsalabim abrakadabra dia langsung tangkap kembali tawanan ini. Tidak. Dia ketemu seorang Mesir yang adalah budak dari seorang tuan yang dibiarkan 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum. Lalu Daud berjanji untuk tidak membunuh budak ini. Dia kasih tahu itu dorang di sana. Besok pagi-pagi Alkitab berkata Daud itu bunuh orang Amalek dari pagi sampai petang. Ini orang makan setengah jam saja so banyak ya. Tapi kalau bunuh orang, kalau dari pagi sampai petang itu bukan main, itu orang yang dia bunuh. Tidak ada yang luput kecuali 400 orang yang naik onta, orang-orang muda. Kalau saudara disertai Tuhan, masalah besar itu akan seperti apa ya? Tidak ada artinya. Kenapa? Tuhan yang bersama kami. Amin. Nah, jangan cetekin Tuhan, jangan kerdilkan Tuhan karena masalahmu yang kecil itu jika dibandingkan dengan Tuhan kita yang besar. Nada F. How great is our God. Sing. See with me how great is our God, and all will see how great is our God. 600 orang menangis tidak mampu bersama dengan Daud, tidak punya pengharapan. Tapi kala itu kalau Daud mau menyanyi dia bilang besar Allahku, nyanyikan besar Allahku. Kadang orang merasa sendiri, kadang orang memang harus berdiri sendiri. Suami tidak mampu percaya pada Tuhan, istri tidak mampu percaya kepada Tuhan, dan saudara secara perorangan harus berdiri di hadapan Tuhan, membawa keluargamu pada Tuhan dan mengatakan how great is our God. Besar Tuhan kami, besar Allah kami. Mungkin saat orang nyanyi tidak terjadi perubahan, belum terjadi perubahan seperti yang Daud lakukan. Ketika dia mengambil keputusan untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika dia mulai percaya dan dia bilang, Imam Abiatar ambil efod itu, akankah aku kejar gerombolan itu? Tuhan bilang, kejarlah sebab aku telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Ini seni kehidupan. Belajar mempercayakan hidup kita pada Tuhan.
Jangan lihat orang lain. Jangan lihat figur-figur tertentu yang mengecewakanmu. Lalu gambaranmu tentang Tuhan kabur. Jangan. Belajar percaya pada Tuhan. Lalu 600 orang ini 200 orang tak mampu berjalan. 2 orang harus tinggal. 400 orang lanjutkan perjalanan bersama dengan Daud. Kembali mereka bawa tawanan hidup tanpa satupun mati. 2 istri Daud dan anak-anaknya dan seluruh anak istri dari 400 orang tambah 200 orang yang tinggal itu dan keluarga mereka pulang dengan selamat. Tidak hanya itu, mereka membawa jarahan yang begitu banyak. Perhatikan baik. Ketika masalah datang bagi Daud dan rombongannya, tidak hanya merupakan masalah dan bikin mereka deg-degan, tapi lewat masalah itu mereka keberkatan, kelimpahan luar biasa. Dan kalau orang baca pada teks selanjutnya, Alkitab menegaskan mereka itu membagi jarahan itu di Yehuda. Tidak hanya untuk 600 orang dan tawanan mereka, sangat banyak kelimpahan. Mereka berbagi di desa-desa, di kota-kota lain di sekitaran Israel. Kalau saudara dan saya belajar percaya kepada Tuhan, kita itu tidak hanya diberkati, tapi kita menjadi berkat buat orang lain. Ayo, memang indah sekali bersama dengan Tuhan. Mungkin orang bilang, akan sama saja. Tidak sama. Saudara yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu berbeda. 10 pengintai dan 2 pengintai. 12 pengintai, 10 pengintai tidak percaya, 2 pengintai Yosua dan Kaleb percaya. Objek yang mereka lihat sama, tanah Kanaan. Hasil dari survei mereka jelas, berlimpah susu dan madunya. Tapi mereka melihat persoalan begitu besar. Yang menangis kala itu ada kurang lebih hampir 2 juta orang menangis satu malam. Hampir 2 juta orang. Dalam semalam malaman mereka menangis. Karena apa? Ada 10 orang berkata hoax kepada umat Israel. Tapi Kaleb berdiri dan bilang begini, tidak, kita pasti mengalahkan mereka. Kita pasti mengalahkan ke-7 bangsa yang besar di tanah Kanaan. Ingat, dalam keadaan susah, perkataanmu itu menentukan hasil akhirnya. Alkitab berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau kau bilang mati Joe, terlama mati. Tapi kalau kau bilang semua akan baik-baik saja, semua akan baik-baik saja. Masalahnya apa yang kau konsumsi setiap hari? Instagram kah? Apa yang kau baca setiap hari? Google kah? Apa yang kau lihat tiap hari? Video singkat di FB yang lucu-lucu, NTT, Batak, Manado dan sebagainya. Kita perlu konsumsi firman Tuhan setiap hari. Itu yang menjadi imun buat kita, penambah gizi rohani kita. Pagi hari ini saya melihat ada sesuatu yang besar di hidup kita, karena Tuhan mau kita belajar percaya kepada Dia. Menjalani hari-hari di 2022 semua akan baik-baik saja. Kita akan melihat masalah yang besar dengan persoalan takaran kita masing-masing, keluarga kita, usaha kita dan sebagainya. Tapi ingat, ada bekal firman Tuhan pagi hari ini. Belajar percaya kepada Tuhan, semua akan baik-baik saja. Mungkin trouble yang ini sangat complicated di pikiran, rumit sekali. Seperti ada benang yang kusut. Tuhan tolong bagi kita. Alkitab berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saya tidak bicara panjang lebar, tapi jemaat Tuhan dikasih Tuhan, mari serahkan kemudi itu pada Tuhan. Tuhan akan giring, karena Dia tahu jalan menuju Weda, Dia tahu jalan menuju Buli, Dia tahu jalan menuju jalan yang panjang, jalan kehidupan. Dia tahu dari pelabuhan Tobelo sampai di Manado, Dia nakoda sejati. Jangan berusaha ambil alih setir itu, karena Tuhan tahu segalanya. Ketika yang tidak ahli mengambil alih setir itu, maka bisa karam kapal itu. Tapi kalau kapal kecil sekalipun di tangan ahli perkapalan, di tangan ahli, tangan nahkoda, maka kapal kecil akan
tiba di pelabuhan